Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? How are you today? Have you got your breakfast? Did you drink a meal today? Well, welcome back to our English topics, our English video. If you still remember, our last topic is about talking expressions of permissions, obligations, and prohibitions. Permissions, you can use the word like can. Example, you came here. Obligations, you can use the word have to and must. While prohibitions, you can put the word not. Example, you can't fly kites here. Driver must not park here. And in this topic, it's still related to the last topics. We're gonna talking about modal verbs. In common way, people usually call modal verb is modal auxiliary. What is modal verb? Modal verb is some words that express and that the function as a modal in a sentence. Jadi modal verb itu adalah kata-kata yang fungsinya sebagai bahan modal dalam membuat kalimat. Oke. Kita perhatikan yang pertama, there are many of modal verbs, more than 10 maybe, and in this topic, I just give you 4 words that express modal verbs. Sebenarnya ada banyak modal verb atau modal auxiliary di dalam bahasa Inggris, tapi di sini di buku ini Sir hanya menjelaskan 4 saja. Dan if you want to know much more, you can go googling or YouTube. Di sini 4 ini sebenarnya sudah cukup baik kalau kamu bisa menguasai. So, what is the first modal verb? The first modal verb is can, may, must, and should. And also should. This one. Okay. If we're talking about modal verb, we must know about the functions. Jadi kalau kita bicara tentang modal verb, kita harus tahu fungsinya kapan. Kalau kita sudah tahu fungsinya, kita tahu kapan untuk memakainya. Can, the function is to express ability, untuk menyatakan kemampuan. Ini sudah dijelaskan di minggu lalu. Kemudian to express permissions, untuk menyatakan keizinan atau permisi. Kemudian to express possibility, untuk menyatakan sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Look at the example. She can play the guitar. Fungsi yang pertama adalah menyatakan skill atau kemampuan. She can play the guitar. From that sentence, we know that she can play guitar. She has ability in playing a guitar. And the second example, you can come in this area, untuk menyatakan kebolehan. You can come in this area. Kamu boleh camping di area ini. And to express possibility, kemungkinan, menyatakan sesuatu yang kemungkinan terjadi. Smoking can cause cancer. Merokok bisa menyebabkan kanker. Okay, look at the another example. May. May, the function is to express permission. Fungsinya sama kayak can. Kemudian to express possibility and probability, untuk menyatakan kemungkinan juga. Nah, kita perhatikan kalau kalimatnya tanya, may I borrow your pen? Untuk minta keizinan, bolehkah saya minjam penamu? Atau it might rain tonight, menyatakan suatu kemungkinan, mungkin akan hujan malam ini. Okay, the next one is must.
To express 100% obligation, untuk menyatakan sesuatu yang wajib, 100% wajib dikerjakan. Contohnya, you must wash your hand before you touch food. Kamu harus cuci tangan sebelum kamu menyentuh makanan. I think everybody will agree about this sentence. Tak ada yang menyalahkan kalimat ini ya, karena memang semua orang kalau mau makan wajib cuci tangan ya. To express logical conclusions, untuk menyatakan kesimpulan yang secara logika, menurut dia ini gitu loh. Contohnya, today is his birthday, he must be very happy. Hari ini hari ulang tahunnya, dia pasti seharusnya bahagia ya. Memang kalau orang lagi ulang tahun biasanya dia bahagia, seperti itu. Next, the last modal verbs for today is should. Should, to express 50% obligation. Jadi should ini enggak, tingkatnya itu di bawah must. Kalau must itu tidak boleh kamu tidak kerjakan. Should tidak boleh juga kalau sudah diperintahkan tidak dikerjakan, tapi tingkatnya itu lebih di bawah. Misalnya tingkat urgensinya lebih di bawah daripada must. Kemudian should ini juga lebih sopan. Contohnya, I have a terrible stomachache, I should see a doctor. Saya mengalami masalah sakit perut, saya harus ke dokter misalnya. To express advice, untuk menyatakan nasihat atau untuk memberikan nasihat. You should study hard for your final exams. Kamu harus belajar. Should ini artinya harus. To express conclusions, untuk menyatakan kesimpulan. You should be tired after her birthday party. Kamu akan terasa capek ketika pesta ulang tahun. Nah, kalau kamu sudah tahu fungsi dari can, may, must, and should, berikutnya kamu harus tahu pola kalimat, susunan kalimatnya, karena ada rules-nya. Pertama, kalimat affirmative, kalimat yang mengandung kata kerja. Kata kerja, example, eat, drink, wake, recommend, borrow, run, speak, beberapa kata kerja. Kalimatnya gimana? Subjeknya, kemudian modal verbnya, kemudian verbnya. I can study, you might study, she must study, he should study. Nah, subjeknya itu I, you, she, he, it, they, we. Banyak lagi ya, ada they, we. Nah, ketika setelah dibubuhkan kata can, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, tidak boleh I can studying, tidak boleh, dia harus verb one, nggak ada tambah I can study, nggak boleh I can studied, yang boleh cuma I can study, langsung verb one. Oke, berikutnya kalau seandainya kalimatnya tidak ada kata kerja, be sentence. Be sentence itu maksudnya kalimatnya tidak mengandung kata kerja, misalnya telat atau sakit. Tak ada, telat kan bukan kata kerja, kata sifat. Sick juga bukan kata kerja. Jadi kamu bisa pakai setelah modal verb wajib ditambah be. Misalnya saya bisa sakit, I can be sick. Tidak boleh I can sick, karena sick bukan verb. Kalau verb baru nggak pakai be. I can be sick, you might be here, she must be with him, he must be sick, he must be with him, he should be with him, dan sama ya. Wajib mau dia modal can, may, must, should, ketika dia diikuti oleh bukan kata kerja, bukan verb, dia harus ditambah be. Kalau negatif, kalau untuk yang kalimat yang ada verb tinggal ditambahkan not-nya saja. I can't study, you can't study, she can't study, he can't study, they can't study. Atau you might not study, she might not study, he must not study. Oke, seperti itu. Kalau dia negatif yang tidak ada kalimat, tak ada kata kerjanya, ya tetap ditambah be dan ditambah not. I can't be sick, saya tidak bisa sakit. You might not be sick, kamu tidak akan sakit. Tidak boleh you might not sick, you might not be sick. Kamu harus perhatikan ya di sini.
Dan kalaupun kamu nggak ngerti penjelasan Sir, kamu boleh YouTube lagi, lihat modal verb biar kamu lebih ngerti. Oke. Next, interrogative. Interrogative itu kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, modal verb yang 4 tadi kamu taruh di awal. Setelah modal verb, subjek, baru verbnya. Contoh, bisakah kamu belajar? Berarti bisa apa bahasa Inggrisnya? Can. Can you study? Can I study? Kalau yes, yes I can. Kalau no, no I can't. Sama, may I study, bolehkah saya belajar? Must she study, haruskah dia belajar? Should she study, haruskah dia belajar? Nah, seperti itu ya. Kamu bisa lihat di sini pelan-pelan. Kemudian kalau dia tidak ada kata kerjanya Sir, tetap pakai be. Can you be here? Here itu di sini. Apakah here itu kata kerja? Tidak. Here itu bukan kata kerja. Jadi tambahkan be. Can you be here? May I be here? Must she be here? Should she be here? Kalau yes, yes I can. Kalau no, no I can't. Berikutnya poin B, WH question. Ini kalau dalam bahasa Indonesia 5W1H ya. Tetap tinggal ditambah saja awalnya. What can you study? Apa yang bisa kamu pelajari? Who can study? Tetap setelah itu harus memakai verb one. Kemudian kalau be tetap jangan lupa ditambah be. Where can she be here? How should she be here? Tetap seperti itu pola kalimatnya. Saya harap kamu ngerti dan kamu praktekkan. Ini grammar, so it's about tata bahasa. Mau tidak mau kamu harus banyak baca dan banyak praktek. Setelah itu kamu boleh nanti kerjakan latihan-latihan yang ada di student books-nya. Nah, serasa cukup sampai di sini dulu. Sorry if any mistakes. Nanti Sir akan kasih juga video YouTube yang lain versi native speakernya, versi orang bule yang ngomong. Jadi kamu mungkin lebih belajar cara pronunciation-nya. Thank you for your attendance. Thank you for your attentions. Sorry for my mistakes. If you have any questions, you can googling or asking me. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.